Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وهو النبي القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه والقائل أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وبعد Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita setelah beberapa hari kita istirahat karena hari Id. Namun insyaallah malam ini bisa kita lanjutkan. Adapun materi kita pada kesempatan ini adalah materi tafsir. Kita akan membahas sedikit tentang surat Al-A'la. Suratul A'la. Suratul A'la ini mayoritas ulama mengatakan kalau surat Al-A'la adalah surah Makkiyah. Makkiyatun fi qaulil jumhur. Surah Makkiyah menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Namun demikian sebahagian yang lain mengatakan surah Al-A'la adalah surah Madaniyah seperti yang disebutkan oleh Imam Ad-Dahhak. Namun pada umumnya semuanya mengatakan bahwa surah Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Ya, wa hiya 19 ayatan. Jadi surah Al-A'la mayoritas mengatakan surah Makkiyah, namun sebahagian mengatakan surah Madaniyah, tetapi semuanya mengatakan bahwa surah Al-A'la ini terdiri dari 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa ila akhirih.
Sabbihisma rabbikal a'la. Makna sabbihisma rabbikal a'la kalau dimaknai secara umum adalah sucikanlah nama Tuhanmu yang agung, yang mulia, yang tinggi. Siapa yang disuruh untuk mensucikan di sini? Rabbika, Tuhanmu, wahai Muhammad. Ya. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi sebagai seruan untuk senantiasa mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi juga ditujukan kepada umatnya. Ya, sekalipun di dalam agama ada yang disebut dengan takhsis, terkadang ada satu perintah itu hanya ditujukan kepada Nabi tapi tidak ditujukan kepada umatnya. Itu takhsis. Ya, itu takhsis. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Tapi pada umumnya, ya, perintah dari Allah kepada Nabi itu juga meliputi umatnya. Nah, Sabbihisma rabbikal a'la. Kata guru kita di dalam tafsir yang kita baca ini, yustahabbu lil qari'i idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la an yaqula 'aqibah subhana rabbiyal a'la. Ini satu. Ya. Apa kata guru kita? Dianjurkan kepada yang membaca surah Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Apa yang dianjurkan setelah membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dia mengatakan setelahnya Subhana rabbiyal a'la. Ya, itu dianjurkan. Allahu Akbar setelah baca surat Al-Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Dan itu dipraktikkan oleh sebagian sahabat, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah membaca ayat ini, lalu kemudian dia langsung mengatakan Sabbihisma rabbiyal, langsung mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Nanti setelah salam, ada sahabat yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah anda menambah Al-Quran? Ya kan, Subhana rabbiyal a'la kan bukan ayat Al-Quran. Ya, kenapa anda menambah ayat Al-Quran setelah membaca Sabbihisma rabbikal a'la, lalu kemudian dia mengatakan Subhana rabbiyal a'la? Dia lagi imam. Ada sahabat bertanya setelah itu mengatakan, kenapa ditambah Subhana rabbiyal a'la setelah Sabbihisma rabbikal a'la? Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak menambah, dan Subhana rabbiyal a'la itu bukan ayat.
Tapi itulah katanya petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada riwayat seperti itu. Memang kata Nabi, ya, ada hadis mengatakan ij'aluha bi sujudikum. Ya, jadikanlah bacaan subhana rabbiyal a'la itu di dalam sujudmu. Ya, makanya itu kalau kita ruku subhana rabbiyal azim, ya kan? Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Memang ada hadisnya Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan subhana rabbiyal a'la itu di dalam sujud. Ya. Ini seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti Imam As-Sa'alabi. Ya. Tayyib. Wa qalahu jama'atu minas sahabati wat tabi'in. Nah, seperti yang disebutkan sekelompok sahabat atau beberapa sahabat dan juga ulama tabi'in. Ya. Apa yang disebutkan itu tadi, siapa yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la yustahabbu an yaqula akibah, dianjurkan setelah membaca Sabbihisma rabbikal a'la sebelum lanjut alladzi khalaqa fasawwa, dia baca dulu di situ subhana rabbiyal a'la. Itu maksudnya ya, akibah ya, an yaqula akibah subhana rabbiyal a'la qalahu an-nabiyyu wa qalahu jama'atun minas sahabati wat tabi'in, seperti yang disebutkan oleh Nabi dan beberapa sahabat, termasuk juga beberapa ulama tabi'in. Ya. Wa qala Ibnu Abbas was-Suddi makna sabbihisma rabbikal a'la ay azim rabbakal a'la. Ini ada penafsiran. Adapun katanya makna sabbihisma rabbikal a'la adalah azim rabbakal a'la, muliakanlah, agungkanlah ya Tuhanmu yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia. Ada sebagian ulama menafsirkan kata-kata Rabbu itu artinya Tuhan penjaga, ya, yang menjaga. Ya, sama dengan sejarahnya Ka'bah. Ya, ya, sejarahnya Ka'bah. Ya, ketika mau diruntuhkan oleh Abraha, itu kan Abdul Muttalib itu datang menemui Abraha, ya, meminta agar semua ternak hewan yang diambil Abraha dari masyarakat Makkah, ya, agar segera dikembalikan, karena ternak-ternak itu masyarakat Makkah yang punya. Abdul Muttalib mengatakan, adapun maksud Anda datang ke sini untuk meruntuhkan Ka'bah, ya terserah. Kamu datang ke sini untuk meruntuhkan Ka'bah dengan pasukan bergajahmu, silakan. Ya, kami penduduk Makkah tidak akan menghalangi, tidak akan melawan. Tapi katanya Abdul Muttalib, inna lil Ka'bati, nah itu dia. Ya, inna lil Ka'bati rabban yahmiha. Tapi hati-hati, katanya Abdul Muttalib kepada Abraha, sesungguhnya Ka'bah itu punya Tuhan yang menjaganya. Ya, Tuhan yang melindunginya.
Jadi itu kata-kata Rabb, sebagian ulama menafsirkan sebagai yang menjaga. Ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la ay azim rabbakal a'la, agungkan, muliakan ya Tuhanmu wahai Muhammad yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Ya. Ada juga mengatakan Wakila nasih rabbaka anis su'i, sucikanlah Tuhanmu dari su. Su itu salah satu maknanya adalah kejahatan, ya, ketidaksempurnaan, yang jelek, yang tidak baik, ya. Wa dzakara at-Tabari anna al-ma'na nassi isma rabbika an tusabbiya bihi ahadan siwah. Maksudnya di sini seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Ini Imam At-Tabari adalah salah seorang ulama besar, ya. Ya, ulama tafsir. Ya. Dia hidup pada abad kedua ketiga. Ya. Imam At-Tabari. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sucikanlah Tuhanmu adalah jangan sekali-kali menamai sesuatu selain daripada Allah. Maksudnya namanya Allah itu jangan sekali-kali dipakai untuk menamai sesuatu yang lain. Gitu maksudnya. Ya. Jadi irwasanakum Allah Ta'ala dino dipakai untuk merengnya asal yang merengnya dan ini. Itu maksudnya. Jadi sudah terlalu kelewatan, ya. Kalau ada orang justru memberi nama misalnya anaknya atau apanya dengan nama Allah, ya. Jadi kata guru kita Imam At-Tabari, ya, jangan sekali-kali menamai seseorang dengan namanya Allah, ya, tidak boleh. Ya, kalau mau menamai sesuatu dengan nama Allah, ya harus digandeng dengan murakkab, istilahnya Abdullah, ya kan, Ubaidillah, ya, seperti itu, hamba Allah kan, Abdullah, Ubaidillah, ya, seperti itu. Tidak boleh Allah, tidak boleh. Jangan kata bingung sampai sama kadang akan ini terlarang, ya, tidak boleh, tidak layak, ya. Wakila nasihi tasmiyata rabbika wa dhikraka iyyahu an tadhkurahu illa wa anta khashi'un mu'azzimun wa li dhikrihi muhtaramun. Ya, ada juga yang mengatakan sucikanlah nama Tuhanmu itu, ya, artinya adalah setiap menyebutnya kamu dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan khusyuk dan memang mengagungkan, ya, mengagungkan Allah. Makanya para ulama
yang ahli zikir, ya, ulama ahli zikir, ya, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ya, wa ala junubihim. Jadi mereka itu selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Ya, hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ialah itulah ahlu zikir. Ya, yang memang zikirnya tidak pernah putus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikirnya kepada Allah tidak pernah putus. Dia tidur tapi hatinya tetap berzikir. Kalau kita jangankan tidur, tidak tidur saja kadang tidak zikir, apalagi kalau sudah tidur lenaga gening ngerang. Bedanya kan? Ya kan? Bedanya kita dengan para ahlu zikir itu. Ya. Nah, inilah kata guru kita yang selalu harus diagungkan, dimuliakan, disucikan. Ya. Ada juga riwayat mengatakan begini. Rawa Abu Salih an Ibni Abbas, "Salli bi amri rabbikal a'la." Qala wa huwa an taqula subhana rabbikal a'la. Jadi sama dengan yang tadi, kita selalu memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan senantiasa mengucapkan kata subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Atau biasa kita praktis subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi lebih bagus juga kalau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sama dengan bacaan kita ketika kita dalam sujud. Ya. Ada lagi riwayat yang lain. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu wa ibn Abbas wa ibn Umar wa ibn Zubair wa Abi Musa wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum annahum kanu idza iftatahu qira'ata hadhihi as-surah qalu subhana rabbiyal a'la imtithalan li amrihi fi ibtidaiha. Ya. Ini kebiasaan sahabat. Ada kebiasaan beberapa sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abu Musa. Semua sahabat ini setiap dia membaca surah Al-A'la, sebelum dia memulai membaca suratul A'la, dia baca dulu subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau seandainya mereka mau membaca misalnya sabbihisma rabbikal a'la, dia baca memang sebelumnya subhana rabbiyal a'la, lalu kemudian sabbihisma rabbikal a'la. Itu disebutkan. Jadi annahum kanu idza iftatahu qira'ata hadhihi surah qalu subhana rabbiyal a'la. Mereka semuanya mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu kebiasaan beberapa sahabat seperti yang disebutkan di dalam kitab ini.
Wa fil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'aha qala subhana rabbiyal a'la. Jadi Nabi pun juga ya ketika membaca subhana rabbi surah al-a'la pasti dia membaca juga subhana rabbiyal a'la. Ya. Wakila inna awwala man qala subhana rabbiyal a'la Mikail alaihi salam. Wa qala an-nabiyyu li Jibril ya Jibrilu akhbirni bi thawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi. Jadi ini ada riwayat lain. Ada yang mengatakan yang pertama kali mengucapkan kalimat subhana rabbiyal a'la adalah malaikat Mikail. Jadi yang pertama katanya mengucapkan kata-kata subhana rabbiyal a'la itu adalah Mikail alaihi salatu wassalam. Ini malaikatnya. Ya, malaikat. Ada juga riwayat mengatakan begini. Qala an-nabiyyu li Jibril ya Jibril akhbirni bi thawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi. Nabi itu pernah bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, apa kata Nabi kepada Jibril? Akhbirni, beritahukan aku. Ya, beritahu aku wahai Jibril, kata Nabi. Apa yang harus diberitahukan oleh Jibril kepada Nabi? Sawab man qala subhana rabbiyal a'la. Pahalanya bagi yang mengatakan subhana rabbiyal a'la. Apa pahalanya? Apa konsekuensi wahai Jibril bagi orang yang membaca subhana rabbiyal a'la? Apakah dia baca di dalam salatnya atau di luar salatnya? Nabi penasaran, ingin tahu apa balasannya, sejauh mana kemuliaannya, pahalanya gitu. Apa kata Jibril? Faqala ya Muhammad, ya Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi aw fi ghairi sujudihi illa kanat lahu fi mizanihi athqalu min al-'arsyi wal kursiyyi wa jibalid dunya. Luar biasa. Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi, tidak seorang mukmin atau mukminah, laki perempuan, membaca subhana rabbiyal a'la fi sujudihi, apakah dibaca di dalam sujudnya, dalam salatnya maksudnya, ketika dia sujud, au fi ghairi sujudihi, atau bukan di dalam sujudnya, illa kanat lahu fi mizani athqal min al-arsy wal kursi wa jibalid dunya, kecuali pahala bacaannya itu akan lebih berat kelak di timbangannya, lebih berat daripada aras. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, aras itu kan ada yang topang, ada yang apa istilahnya, aras itu ada begini. Siapa yang kasih begini? Malaikat. Jadi kalau dalam bahasa kita manusia, ya, aras itu sesuatu yang ada penopangnya di bawah, ada yang membawanya, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih berat, katanya Jibril, pahalanya lebih berat daripada aras itu. Bukan cuma aras, kursi,
Ya, Al-Kursi artinya singgasananya Allah. Lalu wajibali dunia, gunung-gunungnya dunia. Ya, itu kata Jibril seperti yang disebutkan di dalam kitab tafsir yang kita baca ini. Ya, wa yaqulu Allah Ta'ala sadaqa 'abdi. Lalu Allah mengatakan benar hambaku itu. Maksudnya di sini mungkin yang dimaksud adalah Jibril alaihi salatu wassalam ketika mengatakan kepada Nabi bahwa pahala orang yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, apakah di dalam sujudnya atau di luar sujud, di dalam salatnya atau di luar salatnya, timbangannya nanti akan jauh lebih berat daripada aras, kursi dan gunung-gunung dunia. Allah mengatakan sadaqa abdi, benar kata hambaku, kata Allah. Apa yang dikatakan Jibril itu Muhammad, kata Allah, itu benar. Kenapa? Ana fauqa kulli syai'in, karena aku, kata Allah, di atas segala-galanya. Ya, Allah dengan arasnya tidak mungkin bisa dibandingkan. Aras makhluk. Allah dengan gunung-gunungnya tidak bisa dibandingkan, karena gunung-gunung itu adalah makhluk. Allah dengan kursinya tidak bisa dibandingkan, karena kursi itu adalah makhluk. Makanya Allah mengatakan ana fauqa kulli syai'in, saya di atas segalanya. Betulnya kalau dalam bahasa Bugis, ya, ya'naka minam mariyasi, ya, tidak mungkin arasnya itu jauh lebih mulia dari diriku, kata Allah. Seakan-akan dia mengatakan demikian. Tidak mungkin kursi itu lebih mulia daripada aku, kan? Tidak mungkin gunung-gunung itu lebih berat, lebih berharga, lebih bernilai daripada. Makanya Allah mengatakan ana fauqa kulli syai', ya, saya di atas segala sesuatu. Ya, walaisa fauqi syai'un, dan tidak ada sesuatu di atasku. Betuanna irbu Allah Ta'ala, zatnya yang begitu mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada zatnya. Ya, laisa fauqi syai'un, tidak ada sesuatu di atasku. Tidak mungkin engkau masaru melebih daripada Allah Ta'ala. Pasti ya wa mana di posisinya. Kenapa? Karena selain daripada Allah adalah makhluk. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannata. Ya, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni hamba-hambaku itu. Siapa hamba-hambanya Allah? Yang mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Makanya tadi kaitannya dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah, agungkanlah nama Tuhanmu Muhammad yang maha tinggi. Wa dakhaltuhul jannata, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi sebenarnya agama ini kalau dipikir-pikir bukan cuma 1001 jalan untuk masuk surga. Banyak sekali jalan menuju surga. Iya, banyak sekali jalan untuk bisa menuju surga. Memang manusia itu kalau dipikir-pikir, naku angka tahu taniala surga naula, maka lalai makabar deh. Pa atigana lalu mana kemana dia gaga naula cedi muna.
Itu bahasa kita orang awam itu. Ategana lale menekan cenayir mula. Betapa banyaknya jalan yang disiapkan oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk menuju surga, tapi kok kenapa menempuh jalan lain, bukan jalan-jalan yang begitu banyak itu. Ya. Fa idza mata zarahu Mikail kulla yaumin. Nah ini bagaimana orang yang selalu membaca Subhana Rabbiyal A'la kalau dia sudah mati. Kata guru kita di sini, ketika dia mati akan disiarahi, dikunjungi setiap hari oleh Mikail. Kenapa Mikail mensiarahi orang yang Subhana Rabbiyal A'la? Karena tadi dikatakan yang pertama kali mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la adalah Mikail alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi yang pertama mengatakan Subhana Rabbiyal A'la adalah Mikail. Makanya kalau ada orang selalu membaca Subhana Rabbiyal A'la, kelak kalau dia mati akan disiarahi oleh Mikail. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fa idza kana yaumul qiyamati, ya, hamilahu ala janahihi fa'auqafahu baina yadillahi ta'ala fayaqulu ya Rabb syaffi'ni fihi fayaqulu qad syafa'tuka fihi fadhhab bihi ilal jannati. Mikail akan menziarahi tadi hamba-hamba yang senantiasa membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika di dunia, nanti disiarahi di hari kemudian. Lalu kemudian nanti pada hari kiamat Mikail akan membawanya. Ya, Mikail akan membawa. Tidak bisa kita bayangkan dia membawa itu seperti apa, dia gendong ke apakah? Karena malaikat itu kalau dalam bahasa agama itu punya sayap. Ya. Ada sebagian, ya, ada hadis mengatakan sayap malaikat itu sampai 600. Ya, banyak. Yang jelas malaikat itu, ya, kalau dalam bahasa agama itu ada sayapnya. Nanti ada yang bertanya seperti apa sayap, Allahu a'lam. Kita juga tidak tahu seperti apa sayapnya itu malaikat. Ya. Tapi di sini disebutkan pada hari kiamat nanti malaikat Mikail itu akan membawa hamba Allah yang senantiasa tadi membaca Subhana Rabbiyal A'la fa'auqafahu baina yadayillahi ta'ala. Dia membawa menghadap kepada Allah. Apa kata Mikail? Ya Rabb, wahai Tuhan, syafi'ni fihi, jadikanlah aku sebagai syafaat baginya. Ya. Kenapa Mikail mengatakan kepada Allah, jadikanlah aku sebagai syafaat baginya ini hambamu ya Allah? Karena dia juga selalu membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan Mikail yang pertama Subhana Rabbiyal A'la. Fayaqul, lalu Allah mengatakan kepada Mikail, qad syafa'tuka fihi, aku telah menerima syafaatmu untuknya. Fadhhab bihi ilal jannah, bawalah dia masuk ke dalam surga, atau pergilah kamu bersamanya ke dalam surga. Allahu a'lam. Ini riwayat kita baca sesuai yang ada di dalam tafsir ini. Ya, terlepas ini kisahnya sahih, Allahu a'lam. Ya, karena memang kalau kita
belajar tafsir terutama ya, ada kisah-kisah itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah Israiliyat. Apa artinya Israiliyat? Cerita-cerita tempo dulu, cerita-cerita Bani Israel maksudnya. Ya, cerita-ceritanya orang-orang Israel, ya, atau orang umat terdahulu, ya, orang-orang Yahudi. Ya. Sekalipun juga ada yang mengatakan kalau ada Israiliyat, ada Nasraniyat, gitu. Dan memang ada ulama yang mengatakan kenapa Israiliyat? Karena itu yang mendominasi. Padahal sesungguhnya ada juga cerita-cerita Nasraniyat, ya, umat Nasrani maksud. Wa qala al-Hasan sabbihisma rabbikal a'la ay salli li rabbikal a'la wa qila ay salli bi asma'illah la kama yusalli al-musyrikuuna bil muka'i wat tasdiyah, bil muka'i wat tasdiyah. Maksudnya di sini sabbihisma rabbikal a'la, muliakan Tuhanmu wahai Muhammad, sucikan Allah yang maha tinggi wahai Muhammad. Jangan seperti cara orang-orang musyrik ketika mereka melaksanakan ibadah. Orang-orang musyrik itu kalau beribadah, kalau dalam bahasa Al-Quran kan, kalau dia beribadah di Ka'bah, ya, kalau kita kan tawaf, membaca bacaan yang memang sudah diajarkan, ya kan? Istilahnya kalau kita tawaf, ada bacaan-bacaan yang memang dibaca gitu. Tapi orang-orang musyrik kalau mereka itu bertawaf, ya, salat di Ka'bah, mereka itu salatnya adalah muka'an wa tasdiyah. Apa artinya muka'an wa tasdiyah? Ya, dia bersiul dan tepuk-tepuk tangan. Ya kan ada dalam Al-Quran itu, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Ya, tiadalah salat mereka orang-orang musyrik indal bait di Ka'bah itu kecuali adalah bersiul dan tepuk-tepuk tangan begini. Nah, Allah itu mengajarkan kepada Nabi kalau mengagungkan Tuhanmu Muhammad, memuliakan Tuhanmu, mensucikan Tuhanmu, jangan dengan begini, dengan bersiul. Nah, makanya di sini kata guru kita, seperti dalam riwayat, salli bi asma'illah la kama yusalli al-musyrikuuna bil muka'i wat tasdiyati. Ya. Wa qila irfa' sawtaka bi dzikri rabbika. Ada juga yang menafsirkan sabbihisma rabbikal a'la, artinya keraskanlah suaramu, angkatlah suaramu dengan, ya, apa? Bizikri rabbika, dengan mengingat Tuhan. Jadi kalau berzikir, ya memang mengingat Allah. Ya, ada sebagian ulama mengatakan irfa sautak, angkat suara. Mana lebih bagus berzikir dengan suara keras, dengan suara tergantung, ya kan? Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya ada kalanya Allah mengatakan khufyah, dengan rendah begitu, dengan suara yang kira-kira tidak ada yang dengar gitu. Ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Ada yang mau bertanya? Isan itu napa cek dia ayat bahas ini? Baru sampai isma rabbikal a'la. Insyaallah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan alladzi khalaqa fa sawwa.
yang telah menciptakan makhluknya dengan menyempurnakannya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.